Halo teman-teman, nama saya Dewi Sartigagea. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium, nama dan kegunaannya. Yang pertama, alatnya ialah tabung reaksi. Kegunaannya sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, dan yang kedua, untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Alat yang kedua, Erlenmeyer. Kegunaannya ialah yang pertama, Erlenmeyer digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan ditirasi. Yang kedua, menampung filtrat hasil penyaringan. Alat yang ketiga ialah gelas kimia. Kegunaannya yang pertama, sebagai tempat untuk memerlukan ketelitian tinggi. Yang kedua, untuk sebagai wadah menampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya. Alat yang keempat, pipet tetes. Kegunaannya ialah membantu memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang kecil. Alat yang kelima ialah pipet volume atau pipet gondok. Kegunaannya untuk memindahkan larutan dengan satu ukuran volume. Alat yang keenam, pipet ukur. Kegunaannya untuk memindahkan larutan kimia dengan berbagai ukuran volume. Alat yang ketujuh, labu ukur. Kegunaannya untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan kekuratan yang sangat tinggi. Alat yang kedelapan ialah gelas ukur. Kegunaannya untuk mengukur volume 10 hingga 2000 mili. Dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda, baik padat maupun cair. Benda padat ada berbagai ukuran volume. Alat yang kesembilan, gelas arloji. Kegunaan yang pertama ialah untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan padat. Kegunaan yang kedua ialah dapat pula digunakan sebagai penutup wadah pada saat penguapan. Alat yang ke-10 ialah buret. Kegunaannya untuk mengatur volume larutan. Alat yang ke-11 ialah desikator. Kegunaannya untuk mendinginkan bahan atau wadah sebelum dilakukan penimbangan serta untuk menyimpan bahan agar tetap dalam kondisi kering. Kegunaan alat yang nomor 12, botol pereaksi. Kegunaannya untuk menyimpan larutan bahan kimia. Alat yang ke-13, corong pisah. Kegunaannya untuk memisahkan cairan dari cairan lain berdasarkan berat jenisnya. Alat yang keempat, oven. Untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. Alat yang ke-15, termometer. Untuk kegunaannya untuk mengatur suhu suatu larutan kimia. Alat yang ke-16, cawan Petri. Kegunaannya berfungsi sebagai menimbang dan menyimpan bahan kimia. Alat yang ke-17, spatula. Kegunaannya untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan. Alat yang ke-18, batang pengaduk. Kegunaannya untuk mengaduk cairan dalam gelas kimia. Alat yang ke-19, kawat kasa. Kegunaannya sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Alat yang ke-20, kaki 3. Kegunaannya digunakan untuk menahan kawat kasa dalam proses pemanasan. Alat yang ke-21, pembakar spiritus. Kegunaannya untuk memanaskan bahan kimia. Alat yang ke-22, neraca analitik. Kegunaannya untuk menimbang padatan kimia. Alat yang ke-23, statif. Kegunaannya untuk mengagakkan buret corong pisah dan peralatan gelas lainnya pada saat digunakan. Alat yang ke-24, kiem euret. Kegunaannya untuk memegang buret yang digunakan untuk titirasi. Alat yang ke-25, mortar atau lumpang dan alu. Berfungsi untuk menghaluskan suatu benda atau zat. Alat yang ke-26, botol semprot. Kegunaannya untuk menyimpan aquades. Alat yang ke-27, pH meter. Kegunaannya digunakan untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat. Alat yang ke-28, botol reagen dan botol reaksi. Kegunaannya untuk menyimpan larutan bahan kimia atau sering digunakan untuk menyimpan indikator asam basa seperti fenolifatalin. Alat yang ke-29, rak tabung reaksi. Kegunaannya untuk meletakkan tabung reaksi. Alat yang ke-30 ialah
labu ukur leher panjang. Kegunaannya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan. Alat yang ke-31, penjepit kayu. Kegunaannya untuk menjepit suatu benda, biasanya tabung reaksi tanpa menggunakan tangan secara langsung. Alat yang ke-32, kertas saring. Kegunaannya untuk menyaring zat kimia. Alat yang ke-33, corong. Untuk menyimpan campuran kimia dengan memanfaatkan gaya gravitasi, biasanya di atasnya diberi kertas saring. Alat yang ke-34, labu destilasi. Kegunaannya untuk destilasi larutan pada bagian atas terdapat karet penutup dengan sebuah lubang sebagai tempat termometer. Alat yang ke-35, corong bucer. Kegunaannya untuk menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. Alat yang ke-36, kondensor. Kegunaannya untuk destilasi larutan, lubang-lubang bawah tempat air masuk, lubang atau tempat air keluar. Alat yang ke-34, filler atau yang disebut dengan karet penghisap. Kegunaannya untuk menghisap larutan yang akan keluar dari botol. Untuk larutan selain air, baiknya digunakan karet penghisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Alat yang ke-38, kawat nikrom. Kegunaannya untuk uji nyala dari beberapa zat. Alat yang ke-39, indikator universal. Kegunaannya untuk identifikasi kesamaan atau basa suatu larutan atau zat. Alat yang ke-40, pemanas atau pembakar bunsen. Kegunaannya untuk memanaskan larutan dan dapat pula digunakan untuk sterilisasi dalam suatu proses. Alat yang ke-41, stir dan batang stir. Kegunaannya ialah pengaduk magnetik untuk mengaduk larutan. Batang-batang magnet diletakkan di dalam larutan, kemudian disambungkan arus listrik, maka secara otomatis batang magnetik dari stir akan berputar. Alat yang ke-42 ialah water 3ATH. Kegunaannya untuk pemanasan menggunakan air. Alat yang ke-43, penanggas. Kegunaannya untuk memanaskan larutan menggunakan arus listrik. Yang ke-44, pH, pen. Kegunaannya untuk mengukur pH. Alat yang ke-45, segitiga ponsel. Kegunaannya untuk menyangga krus pada pemanasan. Alat yang ke-46, plat teres. Kegunaannya untuk menyimpan cairan yang diteteskan. Alat yang ke-47, penjepit tabung reaksi. Kegunaannya terbuat dari besi untuk menjepit tabung reaksi. Alat yang ke-48, labu dasar rata. Kegunaannya untuk penyimpanan zat cair saat distilasi. Alat yang ke-49, bal pipet. Kegunaannya untuk penghisap cairan dipasang pada pipet. Alat yang ke-50, kertas lakmus. Kegunaannya untuk mengukur pH suatu larutan apakah asam atau basa. Demikian alat-alat laboratorium, nama dan kegunaannya yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan keselamatan di laboratorium. Laboratorium adalah salah satu tempat yang sangat menarik. Ada berbagai kegiatan menarik yang bisa kamu lakukan di laboratorium. Selain itu, ada banyak peralatan yang hanya bisa kamu temukan di laboratorium, mulai dari gelas ukur, tabung, gelas beker, pembakar spiritus, dan masih banyak lagi, seperti alat 50 alat yang saya jelaskan tadi. Aturan tersebut, namun saat menggunakan alat tersebut, perlu aturan yang harus kita ketahui. Aturan tersebut dibuat agar keselamatan kita saat bekerja di laboratorium tetap terjaga. Dengan mengikuti berbagai peraturan, kita bisa terhindar dari berbagai macam hal. Ketika menggunakan berbagai macam laboratorium, kita tidak bisa sembarangan ketika berada di dalam sebuah laboratorium dan menggunakan alat dengan ceroboh. Yang pertama, aturan keselamatan kerja di laboratorium. Beberapa aturan yang harus kita ikuti adalah: yang pertama, minum susu sebelum dan sesudah memasuki atau menggunakan ruangan lab dengan tujuan untuk menetralisasi racun yang mungkin terserap oleh tubuh. Yang kedua,
menggunakan perlengkapan lap seperti baju lap, masker, dan sarung tangan untuk melindungi tubuh dari hal yang tidak diinginkan. Peraturan yang ketiga ialah selalu berhati-hati saat menggunakan alat kaca. Yang keempat, ketika ingin mengambil bahan kimia, gunakan berbagai alat bantu seperti pipet, sendok, atau pinset. Yang kelima, hindari menghirup atau mencium berbagai bahan kimia secara langsung. Akan lebih baik jika kita mengibas-ibaskan tangan dari mulut tabung bahan tersebut ke arah hidung. Yang keenam, mempersiapkan P3K sebagai respon pertama jika terjadi kecelakaan di lab. Yang ketujuh, segera membasuh bagian tubuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. Yang kedelapan, menjauhkan wajah kita ketika memanaskan zat kimia. Yang kesembilan, mencuci tangan setelah selesai bekerja. Mengenai simbol-simbol di laboratorium, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, eksplosif. Kita bisa melihat dari simbol bahwa bahan yang satu ini adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal seperti benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Yang kedua, oksidasi. Oksigen diperlukan agar pembakaran terjadi. Beberapa bahan kimia dapat menyebabkan bahan lain terbakar dengan memberikan oksigen. Oksidator biasanya tidak terbakar sendiri tetapi akan membantu pembakaran bahan lain dengan menyediakan lebih banyak oksigen atau dapat menyebabkan bahan yang biasanya tidak terbakar tiba-tiba terbakar atau secara spontan. Yang ketiga, flammable. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mempunyai sifat gampang terbakar atau flammable. Yang keempat, toksik. Simbol ini menunjukkan sebuah bahan kimia mempunyai sifat beracun. Yang kelima, korosif. Simbol ini berarti bahan kimia yang bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Yang keenam, harmful dan irritant. Simbol yang satu ini dibagi menjadi dua kode, yaitu XN dan kode XI. XN ialah harmful dan XI ialah irritant. Yang ketujuh, dangerous for environmental. Simbol yang satu ini menunjukkan bahayanya suatu bahan jika dilepaskan ke lingkungan. Bahan ini dapat mempengaruhi ekosistem suatu tempat, bahkan hingga merusaknya. Demikian penjelasan saya atas nama alat-alat laboratorium, nama dan kegunaannya, dan keselamatan kerja kita saat berada di ruang laboratorium. Sekian dari saya, Dewi Sartika Gia, video Praktikum Kimia. Terima kasih.